Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Irfan Baihaqi di channel YouTube saya Baihaqi Lubis 20. Sudah lama tidak bertemu ya. Sekarang kita masih tetap membahas karena pembahasan kemarin belum selesai menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Sekarang kita lanjut ke teknik memegang dan melihat mushaf Al-Quran. Kita langsung baca. Adakah yang salah dengan kebiasaan kita saat memegang dan melihat mushaf Al-Quran? Ya, ada. Kesalahan dalam teknik keempat inilah yang menjadi penghambat mengapa seseorang tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Sebab pada saat kita memegang dan melihat mushaf Al-Quran ternyata mempengaruhi bagus atau tidaknya konsentrasi kita saat membaca Al-Quran. Cara tepat memegang dan melihat mushaf Al-Quran. Sahabat, apa yang terlintas di benak kita saat membaca judul bab ini? Teknik memegang dan melihat mushaf Al-Quran memang ada yang salah. Sahabat, memegang dan melihat mushaf Al-Quran dengan cara yang benar ternyata dapat meningkatkan konsentrasi kita pada level yang tertinggi. Bayangkan saja jika dalam cara memegangnya kita kurang tepat, biasanya konsentrasi kita selalu mudah hilang. Kita tentunya pernah merasakan ketika ingin menghafal dan memulai menghafal Al-Quran, lalu tiba-tiba konsentrasi itu hilang begitu saja. Pikiran-pikiran negatif datang lagi. Hal itu membuat kita merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, kegiatan menghafal pun kita hentikan karena ketidaknyamanan itu. Dengan kita memahami bagaimana cara memegang dan melihat mushaf Al-Quran, maka kita akan mulai merasakan konsentrasi kita selalu berada dalam tingkat yang paling tinggi, tidak mudah hilang. Kita boleh mencobanya dan praktikannya setelah membaca teknik menghafal Al-Quran pada buku ini, dan kita tentu akan merasa betapa mudahnya mengatur tingkat konsentrasi saat menghafal Al-Quran. Lalu bagaimana cara memegang mushaf Al-Quran pada saat ingin menghafal? Cara tepat memegang dan melihat mushaf. Yang pertama, letakkan mushaf Al-Quran tepat dan sejajar di hadapan wajah kita. Seperti ini ya. Yang kedua, letakkan mushaf Al-Quran tepat dan sejajar di hadapan wajah kita, tetapi lebih tinggi ke atas sedikit dan berada di bagian sebelah kanan dari posisi wajah. Berarti ini kanan, berarti segini. Terus yang ketiga, letakkan mushaf Al-Quran tepat dan sejajar di hadapan wajah kita, namun lebih ke atas sedikit dan berada di bagian sebelah kiri dari posisi wajah kita. Cara-cara ini didapatkan dari Ustadz Ahmad Jaiji. Nih gambarnya nih, ada nih 3 nih. Tuh, 1, 2, 3. Cara ini didapatkan dari Ustadz Ahmad Jaiji. Beliau mengatakan ketika kita melakukan hal-hal ini, itu adalah posisi yang paling efektif dan tepat, di mana fokus dan konsentrasi kita berada pada tingkat tertinggi dibandingkan dengan cara memegang dan melihat mushaf Al-Quran dengan cara-cara lain yang salah. Ternyata memegang dan melihat mushaf Al-Quran dengan cara yang benar tersebut juga dapat membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Oksigen dapat sampai ke otak karena dibawa oleh darah. Apabila peredaran darah lancar, maka oksigen akan mudah ditransfer ke otak melalui darah karena oksigen merupakan kebutuhan primer bagi otak kita. Sahabat, saat kita ingin memikirkan sesuatu apa yang kita lakukan, bukankah kita akan refleks melihat ke atas atau bola mata kita menatap ke depan atau ke samping atas bagian kanan atau ke samping atas bagian kiri? Sangat jarang sekali bukan, atau bahkan tidak pernah saat kita memikirkan sesuatu pandangan mata kita ke bawah seperti saat sedang merenung. Kita selalu memandang ke depan kan? Itulah polanya. Saat pandangan mata kita ke depan atau ke samping atas kanan ataupun samping atas kiri, disitulah posisi letak di mana konsentrasi kita berada pada tingkat tertinggi. Itulah yang membuat kita sangat mudah mendapatkan apa yang kita pikirkan. Bukankah begitu? Lalu bagaimana cara memegang mushaf Al-Quran yang kurang tepat atau salah? Cara tidak tepat memegang dan melihat mushaf Al-Quran. Meletakkan Al-Quran di lantai dan memosisikan mushaf Al-Quran di bagian bawah perut. Mungkin ada di antara kita yang berkata, loh itu kan cara yang selama ini saya lakukan. Mungkin kita berpikiran seperti itu, ya wajar saja, karena kita semua pun melakukan hal demikian, bukan? Tetapi ternyata cara seperti ini adalah cara yang kurang tepat. Kenapa? Karena pada saat kita memegang mushaf Al-Quran dengan cara seperti gambar di atas, gambar ini ya, yang ini. Gambar di atas
di mana kepala kita condong ke bawah, yang mana posisi seperti itu adalah posisi untuk merenung, introspeksi diri, dan berbagai hal yang membuat kita selalu ingat kejadian-kejadian yang negatif. Oleh karenanya, saat melakukan hal seperti itu, biasanya pikiran negatif akan selalu timbul. Mindset kita yang sudah diubah akan kembali ke mindset awal. Sebab pada dasarnya cara ini adalah cara untuk merenungi diri kita. Dengan memegang mushaf seperti itu, kita akan cenderung lebih mudah mengantuk dan merasa agak malas. Bukankah seperti itu yang selama ini kita alami? Kadang juga gak bertahan lama, tidak kuat lama baca Al-Qur'annya. Nah, itulah kenapa memegang dengan cara seperti itu kurang tepat. Memegang Al-Quran dan memosisikan mushaf Al-Quran dan membiarkannya tergeletak di atas lantas sejajar dengan telapak kaki kita. Sahabat, ada yang menggunakan cara seperti gambar di atas. Mulai sekarang yuk kita ubah, karena cara kedua ini bukan hanya salah tapi juga tidak beradab dan beretika kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Gambarnya ini ya, yang ini. Iya. 5. Teknik pernapasan. Tadi 4 teknik memegang dan melihat mushaf Al-Quran. Terus ini yang kelima, teknik pernapasan. Apa jadinya saat otak kita kekurangan oksigen? Saat tiba-tiba seseorang lupa akan sesuatu atau merasa kurang fokus dalam melakukan pekerjaan. Pasti hal ini cukup mengganggu. Jika memang sulit konsentrasi, bisa jadi otak kita kekurangan oksigen. Proses keluar masuknya oksigen pada tubuh dapat mempengaruhi fungsi kerja otak. Jika oksigen yang masuk ke otak cukup, ini akan meningkatkan daya ingat serta kecerdasan otak. Selain itu, menghirup oksigen dengan mengambil napas dapat membantu terbukanya paru-paru. Tubuh akan memberikan tanda untuk memperlambat denyut jantung dan menurunkan tekanan darah yang tinggi. Otak kita akan terasa lebih rileks dan tenang. Oleh karenanya, saat kita menggunakan teknik pernapasan dan ingin menghafalkan Al-Quran, kita bisa bayangkan kemudahan yang akan kita rasakan saat menghafal ayat-ayat yang ingin kita hafalkan. Cara seperti ini banyak yang tidak mengetahuinya. Bisa jadi kita juga baru saja mengetahuinya saat membaca buku ini. Bukankah seperti itu? Dengan teknik pernapasan yang benar, maka daya kekuatan hafalan kita akan berlipat-lipat menjadi 3-5 kali lebih kuat dan lebih cepat daripada sebelumnya. Inilah yang Ustadz Ahmad JJ ajarkan. Udara atau oksigen yang dihirup oleh manusia sangat penting untuk kerja otak. Dalam mengelola informasi, otak sangat membutuhkan oksigen untuk dapat bekerja dengan baik. Setiap fungsi sel otak tidak bisa bekerja dengan baik jika sampai kekurangan oksigen. Sel-sel otak termasuk sel yang sensitif terhadap keadaan kekurangan oksigen. Ternyata oksigen ini sangat berperan penting untuk hafalan. Bayangkan saja, saat oksigen di otak kita berkurang, maka otomatis ketidakfokusan pun kita alami. Rasanya saat ingin menghafal, hafalan tersebut tidak masuk-masuk. Bukankah seperti itu? Akhirnya, lagi-lagi semangat menghafal pun menurun, bahkan terhenti. Disinilah pentingnya kita memaksimalkan kinerja otak kita dengan melakukan teknik pernapasan. Semakin sering kita melatihnya, maka akan semakin baik fungsi otak kita untuk menghafal. Bukankah kegiatan menghafal adalah aktivitas otak? Jika demikian, maka aktivitas tersebut dapat kita maksimalkan dengan teknik mengolah pernapasan tersebut. Saat kita menarik nafas dalam-dalam, maka kita telah memaksimalkan kebutuhan otak kita dengan oksigen dengan jumlah yang besar, sehingga otak kita menjadi fresh dan tidak berat. Saat itulah proses menghafal Al-Quran akan terasa jauh lebih mudah dan lebih cepat kita rasakan. Kita dapat mencobanya dan merasakan betapa kemudahan-kemudahan dalam menghafal dapat kita rasakan sekarang setelah melakukan teknik pernapasan ini. Teknik pernapasan ini bisa kita lakukan minimal 3 kali sebelum menghafal Al-Quran. Semakin sering, semakin banyak Anda praktikkan, maka akan semakin baik dan maksimal hasilnya. Tidak percaya? Coba kita praktikkan saja. Caranya adalah kita tarik nafas dalam dan panjang dengan tenang dan rileks melalui hidung kita. Kemudian tahanlah udara tersebut di hidung selama 8 detik. Kemudian lepaskan atau keluarkan udara tersebut secara perlahan melalui mulut kita. Cara ini kita lakukan sebelum menghafal Al-Quran minimal 3 kali. Semakin banyak maka akan semakin bagus hasilnya. Saat sedang mencobanya, apa yang kita rasakan? Perasaan lebih tenang dan rileks, bukan? Pikiran lebih enteng ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pernapasan saat kita akan menghafal Al-Quran. Caranya adalah kita tarik nafas yang dalam melalui hidung dan langsung keluarkan secara bersamaan atau berbarengan dengan kalimat atau ayat Al-Quran yang
kita hafalkan. Kita bisa praktikkannya sekarang dan mulai merasakan kemudahannya. Saya sudah mempraktikkan hal ini pada diri saya pribadi yang menjadi bimbingan saya dalam menghafal Al-Quran. Hasilnya luar biasa. Menghafal terasa begitu mudah, cepat, dan menyenangkan. Mari kita mulai simulasi menghafal Al-Quran dengan otak kanan, hanya 10 menit per halaman. Mulailah dengan persiapkan psikologis kita. Katakan pada diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Relaksasikan dan mulailah merasakan energi positif tersebut. Semakin kita merasakan bahwa Al-Quran begitu mudah untuk dihafalkan, pasti kita sudah memegang mushaf Al-Quran sejajar dengan mata kita. Kemudian tariklah nafas yang dalam sambil keluarkan berbarengan dengan ayat atau kalimat yang ingin kita hafalkan. Kita dapat membaca sekali, 2 kali, atau 3 kali dengan menggunakan cara ini. Lalu mulailah rasakan betapa mudahnya sekarang kita menghafal Al-Quran. Bukankah seperti itu? Setelah kita merasa menghafalnya, tutuplah mata kita atau tutuplah Al-Quran kita. Mulailah dengan teknik imajinasi. Baca Al-Quran yang kita hafalkan tadi sambil membayangkan ayat tersebut. Saat kita menghafal Al-Quran dengan praktikan metode tersebut dengan fokus dan penuh konsentrasi, maka kita dapat merasakan betapa mudahnya menghafal Al-Quran. Keyakinan kita telah mendorong kita bahwa ternyata Al-Quran itu begitu mudah untuk dihafalkan. Waktu menghafal pun terasa begitu lebih cepat, tidak seperti biasanya. Setelah kita melakukannya, maka hafalan yang kita hafalkan tersebut akan menjadi hafalan yang baik dan mutqin. Insya Allah, tidak mudah untuk melupakannya. Inilah yang dirasakan oleh para peserta training menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kemudahan itu mereka dapatkan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita, terutama bagi saya dan penerus-penerus penghafal Al-Quran nanti. Jangan lupa like, comment, and share ya. Dan komennya mohon komen yang membangun ya, biar bisa diperbaiki lagi video-video selanjutnya. Insya Allah, dengan izin Allah, ini media dakwah kita mudah-mudahan lancar. Amin. Sudah dulu ya teknik 4 dan 5. Ntar kita lanjutin ke teknik ke-6, yaitu teknik pengulangan atau mengulang hafalan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.